Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Nurul Azza dengan NIM 222111368. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik bank syariah. Ada beberapa karakteristik bank syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah harus bersih dari segala bentuk riba. Yang kedua, mengarahkan segala kemampuan yang bertambahan dengan jalan istitsmar atau pengembangan modal dan tidak yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Yang keempat, menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat. Yang terakhir, yaitu membangun baitul mal untuk kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung oleh manajemennya, yaitu oleh lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa keunggulan bank syariah. Yang pertama, fasilitas lengkap bank konvensional. Yang kedua, manajemen finansial yang lebih aman. Yang ketiga, berkontribusi langsung memperkuat bank syariah. Yang keempat, membantu orang yang butuh berzakat. Yang terakhir, halal. Selanjutnya, ada beberapa daya tarik bank syariah. Yang pertama, berpihak kepada nasabah. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, tahan menghadapi gejolak moneter. Yang keempat, ikatan ekonomi yang kuat. Yang kelima, menekankan inflasi. Yang keenam, memihakkan pada ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, kelonggaran psikologis. Yang kedelapan, tidak diskriminatif. Yang kesembilan, memberikan kesempatan yang luas. Yang kesepuluh, meningkatkan produksi dan memperlancar arus barang. Yang kesebelas, pinjaman lunak. Dan yang terakhir, transparan. Selanjutnya, kekuatan bank syariah. Ada beberapa kekuatan bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya lembaga pengawas, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua, sistem perbankan Islam yang adil. Yang ketiga, dukungan pemerintah, ulama, dan masyarakat. Yang keempat, jaringan kerja. Dan yang terakhir, prinsip syariah. Tadi ada beberapa keunggulan bank syariah dan sekarang ada beberapa kelemahan bank syariah. Yang pertama, terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua nasabah terlihat jujur dan baik, bertanggung jawab, sehingga rawan terhadap itikat baik. Yang kedua, metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar daripada bank konvensional. Yang ketiga, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Yang keempat, produk-produk bank syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif. Karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas. Yang kelima, pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Selanjutnya ada peluang bank syariah. Yang pertama, bank syariah sangat terbuka lebar. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi dan pricing pada bank konvensional. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah. Yang terakhir, adanya kelebihan likuiditas pada perbankan di Timur Tengah. Kemudian ada beberapa tantangan bank syariah. Yang pertama, kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap. Yang kedua, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Yang ketiga, masih langkanya SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Yang keempat, sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Yang kelima, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Yang keenam, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif. Dan yang terakhir, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Selanjutnya ada prospek dan strategi pengembangan perbankan syariah. Memperhatikan karakteristik, keunggulan, daya tarik, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, berprospek baik ke depan. Maka menurut HM Abdullah, bank syariah perlu mengatur strategi. Berikut strategi yang dikeluarkan oleh HM Abdullah. Yang pertama, mendaya gunakan semua kekuatan yang ada untuk memperkuat posisi sebagai bank yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, memperkecil kelemahan yang ada dengan lebih banyak melakukan sosialisasi atau pengenalan cara kerja teknis
bagi hasil dan alasan-alasan yang mendasarinya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dengan mengembangkan kinerja terbaik sehingga dapat membangkitkan semangat dan perhatian masyarakat yang belum ikut memanfaatkan jasa perbankan syariah untuk mau mengenal yang lebih dan memanfaatkan jasa perbankan syariah. Yang keempat, melakukan pendekatan-pendekatan strategis melalui key person atau pemuka tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga dapat mengurangi kesempatan pihak-pihak yang kurang menyenangi bank syariah. Yang terakhir, membuka kesempatan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berpengalaman untuk melakukan kajian atau penelitian berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk pengembangan bank syariah di kalangan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan untuk bank syariah harus sanggup dan mampu menjangkau lapisan terdekat dari masyarakat. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat terkait dengan nama-nama akad yang tidak familiar sehingga perlu adanya pendekatan sosiologis. Yang ketiga, perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan penyederhanaan perizinan guna memudahkan nasabah untuk mendapatkan pelayanan bank syariah. Yang keempat, inovasi produk, yaitu memperkuat basis nasabah yang sudah ada dengan diverifikasi ke segmen potensial yang selama ini belum optimal dimanfaatkan seperti pembiayaan komersial, korporasi, dan mikro. Yang terakhir, fokus pada pengembangan bisnis, yaitu pengembangan bisnis yang mampu melayani kebutuhan nasabah yang dinamis, dilengkapi sistem pendukung seperti teknologi informasi dan sumber daya instansi atau SDI yang modern dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.